Sri Mulyani mundur atau dicopot Prabowo? Ini kata Istana. Presiden Prabowo Subianto mengganti posisi Menteri Keuangan, Menke, dari Sri Mulyani menjadi Purbaya Yudisadewa. Di sisi lain, ada kabar Sri Mulyani sebelumnya mundur. Apa kata Istana? Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, ya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Kemudian atas evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi. Prasetyo menyebutkan pertimbangan untuk melakukan reshuffle itu banyak. Dia meminta doa agar pergantian sejumlah menteri Prabowo ini menjadi keputusan yang tepat. Bismillah itu, bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029. Mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan. Di awal katanya ngomongnya sembarangan ya? Iya Pak. Bukan begitu, karena mereka nggak ngerti gimana konsep itu. Kalau ngomong gitu sombong lagi. Saya ekonom udah lama, jadi kira-kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden dengan tim tadi beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunannya cepat dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya bisa tumbuh lebih cepat sektor swastanya juga. Kira-kira begitu. Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu, ya tidak ada karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Ini kan semua bagian dari evaluasinya itu kan menyeluruh. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kedua. Prabowo pun resmi melantik menteri-menteri barunya di Istana sore ini. Reshuffle yang bikin pucat. Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet kemarin. Tak ada angin, tak ada hujan, bak petir di siang bolong yang menyambar beberapa menteri. Mereka kaget, mereka bingung, tapi keputusan presiden tak bisa diganggu-gugat. Dan menteri yang terkejut pucat seketika. Salah satu orang menteri yang terkena reshuffle kabinet berbagi kegelisahan dengan Detikcom. Menteri itu tidak diberi kabar akan adanya reshuffle kabinet, tidak juga dipanggil presiden, tapi benar-benar baru tahu pada hari di mana reshuffle. Gak ada info, gak ada kode, gak dipanggil presiden, di istana juga gak ada informasi. Demikian ujar sumber Detikcom Selasa, 9 September 2025. Reshuffle kabinet yang mengejutkan ini langsung menjadi obrolan panas. Berhentinya menteri tentu saja juga bakal berimbas pada gerbong-gerbongnya. Santer terdengar isu ada sebutan sebuah geng dari Solo yang mulai dikurangi kekuatannya. Tapi ini bisa jadi baru sekedar lontaran kekecewaan orang yang kehilangan kursi menteri. Namun memang ada isu soal janji politik yang dilengkapi dengan periodisasi kerjasama. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Apakah reshuffle ini adalah periode pertama? Lagi-lagi itu adalah prerogatif presiden. Kembali kepada reshuffle yang mengejutkan. Detikcom pada malam sebelum reshuffle dilakukan sebetulnya sudah mendapatkan kabar akan adanya pengumuman reshuffle kabinet. Nama yang muncul kala itu baru 2 menteri, Menkop dengan Menke. Bersama itu, Detikcom juga mendapat informasi Presiden sempat menegaskan 4 kali mempersilahkan apabila ada menteri mau mengundurkan diri. Kemudian dalam rapat tersebut, Sri Mulyani yang masih menjabat Menke menegaskan akan tetap mengikuti perintah Presiden. Siapa sangka, Sri Mulyani pun ikut di reshuffle. Desas-desus santer, reshuffle yang terkait evaluasi Presiden terhadap kinerja menteri, juga terkait isu aktual terkini. Ada yang menyebut isu kasus hukum sampai perkara main domino bersama sejumlah orang berperkara,
Tapi dari istana tidak ada penjelasan sama sekali terkait pertimbangan reshuffle kabinet. Memang sebenarnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Jika ada yang penasaran, berikut jawaban istana. Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih, kata Mensesnek Prasetyo Hadi kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 8 September 2025. Pada reshuffle kabinet kali ini, Prabowo melakukan reshuffle kabinet sekaligus untuk 5 kursi menteri. Mereka yang diganti yakni Menteri Koordinator Polhukam Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Koperasi Budi Aryo Setiadi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Prabowo baru melantik Menke, Menteri P2MI, dan Menteri Koperasi. Ialah Purbaya Yudisadewa yang kini menjabat Menke, Menteri P2MI dijabat Mukhtarudin, dan Menteri Koperasi dijabat Ferry Juliantono. Sementara kursi Menko Polkam dan Menpora masih belum ada penggantinya. Presiden juga melantik menteri baru yakni Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umroh, dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Pelantikan mereka dilakukan setelah Badan Penyelenggara atau BP Haji menjadi setingkat kementerian.